Udah jalan 4 tahun. Inilah hikmah berkah dari reuni. Jadi hari ini gue banyak cucian, Pak. Gue ada beberapa hari di Bogor. Laundry dong. Bisa ikut laundry dong. Apa-apa gue diskonin. Bisa ya? Bisa. Ya menurut gue itu pengalaman spiritual lah ya, pribadi gue. Gue sempet kayak mau mati ya. Gue udah mau mati deh besok gitu. Iya, lu sakit? Ya gue sempet sakit waktu itu. Sakit, akhirnya gue besok gue udah nggak ada deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di ruang kelas. Kali ini ruang kelas ada di tempatnya Eva, tempatnya Silvania. Bener ya? Yes. Yes. Silvania ini alumni Negeri 1 Ciawi juga, tahun 94 97 ya kelulusannya. Kayak masih teman kita juga ini alumni. Tapi kalau memang yang jarang ketemu pasti pangling lah. Iya lah. Gua aja 9 tahun kita ya terakhir ketemu pas habis reuni kan, Pak, benar ya? Reuni ya. Reuni 2017 Eva datang gitu. Datangnya sebagai bintang tamu. Waktu itu bintang ini ya, bintang kejora. Tentang Kejora. Ini dia yang ini kuliner ya waktu itu ya. Iya, Eva buka resto. Ayam penyet sama mie Aceh Mie ya. Aceh. Yang mie Aceh yang depan rumah sakit Lu tau sih, Pak? Ciawi ya. Gue tahu kan, gue temen lu. Iya. Lu temen gua, Enggak, bukan? Eva nggak pernah. Gue belum pernah ke sana karena belum punya duit. Padahal kita sering loh kumpul di situ setelah reuni ya. Iya. Setelah reuni tuh rencana gue gitu. Nanti kalau gue udah punya duit, gue mau jajan ke tempatnya mie Aceh. Kita lebay banget sih Gitu. punya duit. Datang aja. Pas gue punya duit, warung lu udah tutup gitu. Bangkrut gue. sekarang jadi mixu ya. Jadi mixu. Sekarang tempatnya kan jadi di. Tapi tempatnya masih punya lo. Tempat Iya, yang di punya situ. bokap. Oh, yang depan rumah sakit itu. Nah, yang laundrynya itu dia bisnisnya Laundry dia. masih. Itu lagi gue jalanin sekarang, baru udah jalan 4 tahun. Inilah hikmah berkah dari reuni. Jadi hari ini gue banyak cucian, Pak. Gue ada beberapa hari di Bogor. Laundry dong. Bisa ikut Nggak, laundry dong. Apa-apa gue diskonin. Bisa ya? Bisa. Bawa. Udah cuci kering ya? Udah rapi. setrika ya? Alhamdulillah ya Allah. Nah itu Tapi nikmat. hari ini nggak lo bawa ya? Iya. Untuk Ada belanja. gue bawa tuh di motor. Ada yang ekspres ya di tempat itu ya, Bang? Ada. Ada yang ekspres sejam kan? Nggak sejam lah. Per kilo berapa sih? 6 jam. Kalau yang ekspres 15.000 per kilo. 15.000. Minimal 4 kilo. Gua kolor kaos. Nggak nyampe Paling sekilo. nggak nyampe sekilo lah pala. 7.500 enggak. Ekspres ya? Oh jadi Udah 7.500 minta diskon lagi. Maaf. 3,5 dong. 3.500. Jadi dari zaman kita reuni terus sekarang jadi laundry ya. Bisa lu laundry. Anak-anak kan dulu suka nongkrong di resto. Nah, di resto. Kenapa kulinernya nggak jalan lagi? Gue bilang bangkrut. Kenapa? Males. Oh iya. Karena dia malas jadi restonya tutup gitu ya. Kasian amat. Lagian udah punya duit nggak ada lagi kan restonya. Nah itu. Ntar lu buka lagi, gue pas lagi punya duit, gue harus nunggu duit lagi dong. Kapan ketemunya? Emang iya sih Van, lu nggak pernah ya ke resto gue ya? Yang sering ke resto tuh dia sih. Iya, pasti muka-muka ini mah pasti Eka lagi. Tapi bersyukur sih Eva ada dia ke resto, jadi ada teman ngobrol. Walaupun ngobrolnya nggak penting-penting Lu banget ya. standby memang di resto waktu itu? Standby. Standby tiap hari. Tiap hari. Yang bikin lu atau memang ada khusus? Udah jalan, Set, restonya tuh udah jalan, cuman yang kelola Eva. Oh gitu, kayak gitu. Nggak ada rencana buat bikin kuliner lagi? Nggak enak. Nggak ada. Gue lebih enak usaha tuh kayak di bidang jasa. Oh gitu, contohnya? Ya kayak Kayak laundry kan bidang jasa. Oke. Kalau kuliner itu harus bener-bener stay sama rasa. Capek. Oh, harus konsisten ya? Ya konsisten, capek. Oke. Kalau Nah jasa itu tuh ganti-ganti ya. Iya, Resepnya gua- ganti-ganti ya. nggak resep ganti-ganti. Yang paling capek tuh kalau karyawan. Karyawan keluar masuk tuh paling males. Pasti udah beda cita rasa deh. Sebetulnya itu tempat strategis loh. Iya, enak banget. Enak banget. Enak banget. Tempat Jadi- Eka ini janjian. Jadi itu. Ya sama Belum Suka satu aja jam dia, ya. Oke, nanti kapan-kapan deh kita nongkrong sambil laundry di situ ya. Sambil cuci. Sambil nyuci kan cuma laundry doang di situ. Iya. Kalau Mixu kan punya orang, masa gua Emang mesti nunggu duit lagi gua terus ke Mixu. kita ngobrol sambil nyuci gitu.
sesuatu sambil ngelipatin baju. terus lu shoot gue sambil ini lagi sambil nyetrika Iya. gitu. Aduh, papar gue jalan senjata dong. Makanya tadinya kan kita tuh kan mau di rumah lo ya, yang di Semanik ya, Banjarwangi. Kan di situ juga ada laundry lo. Ya ada laundry gue di situ. Ini tadinya ruang kelas itu mau coba untuk sambil nge-review usaha lu kayak apa gitu. Ya kalian nyucinya di tempat gue ya. Nah, kan lu juga bisa dilihat sama teman-teman. Oh, ini punya Eva loh. Sambil ketemu Eva gua mau nyuci deh iya, gitu bener. kan gitu. Next Tadinya ya? mau gitu. tapi dengan catatan nggak terima kasbon ya gitu. Oh iya. Tidak di situ, terima kasbon dan diskon. lu tulisin di situ kontan. Harap dibayar mantan. Iya. Ya nanti next ya di wifi ya. Kalau di sini tapi unik Pak. Pas gua datang tadi lah, wah ini kok masjid ya gitu. Enggak ya? Punya nenek ya. Mama. Itu namanya Ya, ayah. Nenek. ya. Nama nenek ini ya. Nama nenek Nama masjidnya apa? Cut Nama- Merah Cut Adenen. Merah Adenen. Jadi kalian kalau mau sholat lebih afdol tuh di Cikretek. Oh gitu. Iya. Kalau yang di Bandung gimana? Jadi Bapak- setiap Jumatan harus kesini gitu. Iya iya dong. Bapak kalau lagi di Bogor, Gimana mau kesini? posisi lagi di Ciawi, posisi lagi di Bogor, kalau waktunya sholat kesini. Alhamdulillah. Tapi Bapak sholat kan? Diingatkan saya sholat Bu. Alhamdulillah ya. Yang dekatnya bendera yang di atas itu kelas berapa ya? 36 lah kelas Ah, 2 itu. tiga. Tiga. Iya, berarti kita Berarti lu sekolah. sekelas? Pada ulai. Iya kayaknya deh kak. Nah. Pada ulai. Iya gue lupa Sama gurunya. Wildan, sama Iya Wildan. Haji. Gue pernah sekolah sama Wildan, sama elu. Iya. Apa? Iya bentar. Iya sayang, mau ke sini? Ya? Oh mau mama? Sama om mau? Anaknya manggilin, emaknya diculik dulu. kalau dulu yang manggil-manggil bukan anak ya. Anak. Iya manggil. Ayang gitu ya. Iya. Iya sayang. Sini mau ikut sini sama mama? Udah mulai rewel. Iya nak iya. Iya. Bosan. Iya udah mulai rewel. Biasa. Udah bosan. Fan berarti lu di Bandung nih sekarang? Gue di Bandung. Waktu SMA di mana lo? SMA di Bogor, Di mana? di STM 1 di Oh STM satu. Oh anak STM. dulu. Terus ke Bandung. Tapi wajah bukan ketemu wajah lagi. STM ya. Oh, oh. Wajahnya bukan STM. Iya benar. MTS. Bapak yang ngomong. Dulu 2017 kan, terakhir kita reuni lagi. Nah sekarang kayaknya kita coba lagi tapi dengan gaya sekarang. Kita Mengikuti zaman ya. silaturahmi, tapi dengan media sosial lah ya, Iya. biar mudah gitu. Kalau ngumpulin ini kan, yang nggak tahu kedepannya nanti mungkin kita bakal ada reuni lagi. Tapi kita coba dulu dengan seperti ini deh, biar mudah dulu komunikasinya antar kita, antar teman-teman. Menurut lu gimana Pak? Dengan kayak gini nih kita komunikasinya lewat media sosial silaturahminya gitu loh. Ya oke lah. Anak gue ya. Maaf ya. Iya. sayang. Lu ituin dulu deh, nggak apa-apa, dikat dulu deh. Nanti di-cut Nggak lagi. ada mas. Nggak. Oh ya udah, terusin dulu. Enggak sih sebenarnya enak sih, tapi lebih enak lagi kalau reuni ketemu ya. Nah, Iya. nanti akan ke sana. Nanti akan Tujuannya akan ke sana sih Pak sebetulnya. tujuannya nanti ke sana. Karena kan untuk ngumpulin orang-orang itu walaupun sering ketemu ya, mungkin yang ini ada grup-grupan ya istilahnya Iya. gitu. Ini ketemu ini ya, tapi untuk nyatuin yang grup ini Iya, ini grup itu susah. agak sulit. Mm-mm. Gue Entah itu belum- perihal waktu, bener nggak? Ya, Jarak. waktu lah ya, waktu terus ini jarak itu. Teman-teman kita ada yang udah nggak ada nggak sih? Ada Siapa? banyak, ada banyak. Ya udah meninggal maksudnya Pak. Ada. Ya, ada. Ada beberapa. Sahril Sidik yang dulu tuh paling tinggi di angkatan kita. PKS kan? Lu masih ingat? PKS. Ingat nggak Mas Ariel Sidik yang tinggi? Paling tinggi tuh di kalau upacara tuh dia paling Badannya tinggi. tuh tinggi tegap gitu loh. Anak Kujang. Udah Itu nggak udah nggak ada. Terus kemarin yang terakhir yang gue tahu Em Ucu. Yusuf. Anak pramuka Em Yusuf. Terus ada sih yang Ada beberapa lah yang udah. Makanya gunanya podcast tuh kayak gini, Pak. Kita kan nggak tahu ya usia ya. Iya. Lu kapan mau ini? Dia nanya kapan gua mau makeup. Belum, Evan. Ya, habis lu ngingetin ke situ sih. Enggak kan takutnya kan emang ada teman kita yang udah nggak ada kan. Memang udah ada. Kayak teman guru-guru udah jelas. Kalau guru sih udahlah itu jelas ya.
kayak teman-teman SMA Eva tuh udah ada beberapa yang udah meninggal. Nah, makanya kita adakan ini silaturahmi. Nggak tahu besok lusa gua nggak ada, tapi kan seenggaknya gua udah nyapa teman-teman, udah ketemu lu gitu. Tapi lu ada planning lusa udah nggak ada? Kayaknya sih emang udah di sana udah dicatat. Udah dicatat ya kapan-kapannya. Gitu. Udah terdaftar. Tapi kapan-kapannya belum tahu ya. Belum tahu. Dan memang bener yang kepikiran. Gue pernah ngalamin satu pengalaman yang menurut gue itu pengalaman spiritual lah ya, pribadi gue. Gue sempet kayak mau mati ya. Gue udah mau mati deh besok gitu. Iya, lu sakit? Ya gue sempet sakit waktu itu. Sakit, akhirnya gue besok gue udah nggak ada deh gitu. Udah mikir kayak gitu waktu itu. Makanya ya kayak gini seneng, minimal waktu itu yang gue beratkan, gue takutnya ada banyak salah gitu, gue nggak pengen minta maaf deh minimal gitu kan. Tapi belum gue ceritakan nih, baru ke lu aja karena lu tadi ngingetin tentang kematian gitu. Iyalah, umuran kita kan seenggaknya lah kalau misalkan gue mati besok lusa, temen-temen ada dokumentasi. Tapi intinya kan semoga kita semua dikasih sehat. Amin ya dong, dimudahkan segala urusannya. Itu ada pengalaman spiritual Kak. Emang gue belum cerita. Nanti ada season tertentu gue juga pengen berbagi sih. Cuman gue pengen cerita teman-teman aja deh. Salah satu yang memicu gue untuk mau podcast, meskipun memang triggernya adalah ada Rahmat ya waktu itu yang kasih ide. Gue memang konten-konten biasa gitu Pak. Gue nge-vlog ya, tapi nge-vlog gue ya pribadi, aktivitas daily vlog lah. Gue lebih ke motovlog, itu channel gue tuh awalnya kayak gitu. Lalu ada Rahmat, usulnya dia bikin deh ya bisa lah memang tercipta, tapi ya dengan peralatan seadanya kayak gini gitu. Belum bisa yang seperti apa ya, tapi nggak tahu. Hanya tadi tujuannya memang ya kita silaturahmi. Ya, tapi kan akhirnya terbuka ya, kayak Ipang sering kesini ya. Gue jadi sering kesini dan ketemu lagi, ketemu si ini ya. Dan itu tidak sengaja, anehnya nggak sengaja. Gue berapa kali ketemu alumni, dia nelpon cuma pengen say hi aja. Ternyata mereka lagi kumpul. Lalu dia nggak tahu kalau gue lagi di Bogor. Lu di mana? Ini teman-teman lagi ngumpul. Emang di mana? Ya udah gue ke situ deh. Oh lagi di Bogor. Gitu. 2 kali gue kayak gitu. Jadi terakhir kemarin sama Irin. Akhirnya dia dicari ya. Dicari ya. Oh, ketemu Irin? Kemarin ketemu Irin, dia lagi takjiah dan mereka nggak tahu. Si ini tahu kan si Maya, ibunya meninggal. Oh iya. Rasawati. Gue kesana kemarin sama Adit pas hari pertama. Cuma Adit kesana lagi ternyata sama yang lain. Nganter Indri, nganter ini. Akhirnya komunikasi, ketemu lah. Telepon, video call, di mana? Ya udah, kita ketemu aja deh. Ya udah, gue culik mereka. Mau podcast 2 kali loh kayak gitu gue. Nggak sengaja. Yang kedua dengan sama Dede, terus sama Ria, sama Rima, sama Indri, sama Ira, ya? sama banyak. Dan itu nggak sengaja juga. Gitu loh. Makanya ada hal-hal yang ya udah deh, memang waktunya deh gue silaturahmi gitu. Secara gue pribadi lah ya. Tapi mudah-mudahan kegiatan ini sih bermanfaat buat kita semua. Iyalah, harus. Terutama di kan angkatan istilahnya gini kita. ya, kalau ketika Ipang pulang ke Bogor, kalau tidak ada ini mungkin nggak akan nyempetin. Untuk ketemu dengan mereka aja sulit ya, komunikasinya sulit kan, nggak mungkin tiba-tiba saya ada di Bogor. Reknaun mana gitu kan. Kalau ini kan ada alasan gue bisa tahu tempat lu. Padahal waktu SMP lu di sini ya. Iya, gue di sini. Tapi belum seperti ini rumahnya. Di sini lu tinggal di sini. Nah itu pun ngedadak kan, yang gue bisa tahu. semalam ya. Gue kabarin dulu ya Pak, sore atau malam. Bilang gini, udah apa aja lah yang dekat. Maksudnya tadi mereka pikir kan yang dekat dan jadi random memang Pak. Random ya. Tiap harinya ketika kita podcast gitu random, ketemu siapa ayo. Betul-betul random. Dan yang menarik memang ya ini tadi, ternyata lu ini juga cut juga gitu. Ingat ada pahlawan nasional kita yang kan. menarik, nama neneknya Cut, tapi nama dia itu nggak ada Cutnya. Nah coba tanya deh, kenapa itu kok bisa? Karena kan kalau Cut itu kan garisnya tuh kalau kata ayah sih pakai Cut itu berat ya. Terus memang nama adik-adik kan ada Eva kan cowok dua-duanya, nggak ada tuh yang pakai Tengku tuh, nggak ada. Jadi namanya simple. Kalau Eva kan Silvania, Ade Afrivaldi, yang ketiga Agna Rivaldi, udah. Jadi nama-nama kayak kalau kata ayah tuh nama-nama luar kan kebanyakan nggak dipakai ya. Nggak dipakai. Ada alasan tertentu gitu? Itu kan ada sih ya. Kalau di Aceh kan Cut, kalau di Sunda kan Raden. Oh Raden, Sunda. Terus kalau di
Jawa apalah gitu ya. Terus kayak Kayak di ini kayak di Banten tuh ada tuh bagus ya. Kalau Banten tuh bagus, itu nama-nama tuh. Kalau ini makan enggak, memang Sebetulnya karena memang ada sejarah lah ini ya. Yang dengan itu, cuman ya kesini mungkin tadi yang bilang berat deh gitu kan, karena lebih ke perilaku. Karena mungkin makanya lu benerin perilaku lu. Nah itu makanya kayak ayah tuh pas lihat gue udah setua nggak kayak bisa, gini, Van emang udah wataknya kayak gini. Jadi gimana ceritanya? Nggak ada gimana, cuman ya mungkin ayah ngeliatin nih anak perempuan gue Kasihan berat gitu ya. kasihan nanti beban hidupnya berat kan gitu, udah berat hidupnya nanti. Apakah ada tugas-tugas tertentu gitu kalau misalkan cut itu? Nggak ada sih, gue nggak terlalu banget tentang Nggak tahu. sejarah itu, gue nggak tahu. Cuman ya setahu gue kalau yang pakai cut itu tuh dari uyutnya tuh cut ya, jadi terus gitu. Iya, jadi kayak kalau di Jawa Raden itu ya. Nah, Berarti kayak kan kebangsaan. Iya. Nah, gitu. Jadi kan berarti tidak semua orang Aceh pakai cut. Enggak. Ya kan? Iya. Paling kalau ada yang pakai cut itu ya mungkin dia karena gue orang Aceh, gue harus pakai cut gitu. Oh, padahal itu Tapi gelar ya. padahal itu yang gelar diberikan khusus ya. kayak di Jawa kan kayak kebangsaan, kayak Raden tuh kan kayak kalau kata Eva tuh kayak keluarga yang bangsawan ya. Darah biru. Ya dulu. Dulu ya maksudnya dulu. Ada kaitannya. Nah ada kaitannya kan. Berarti kan sama aja kayak cut. Ya gitu, Cutin, ya seperti ya kan? itu kalau di Jawa. Tadi ada tuh bagus, ada Raden, ada Nyimas gitu, ada ini. Nggak perlu lah Eva pakai cut. Lu manggil gua apa kak? Cut. Nah tuh. Cuma beda T sama N doang. Terus sama aja. Kacau guys. Tapi itu panggilan kesayangannya Eva ke Kesayangan gua. tadi kalau mau Fa gitu. Nggak, aneh gitu, gue dengernya ini si Eka lagi bener apa enggak gitu, tapi kalau dia panggil Cun, itu panggil sayang dia kan. Dari dulu kayak gitu ya, kayak udah melekat banget ya Eva gitu. Kalau teman-teman kuliah Eva manggil Eva tuh Agam, Gam. Kenapa? Karena Gam kan orang Aceh. Oh. Jadi kalau manggil gue tuh Gam atau Agam? Gam. Gam. Kalau Agam itu kan laki-laki. Kalau Agam Gam itu artinya apa sih Pak kalau laki-laki. Oh, arti kata agam itu laki-laki. Iya, kalau nggak salah ya, gue nggak tahu ya. Tapi ya Iya. setahu gue tuh Agam itu laki-laki. Soalnya Iya. yang saya tahu cuma kafe agam gitu. itu ya. Berarti itu Aceh, berarti itu orang Aceh. Emang betul? iya, yang punya kafe agam itu Orang Aceh. Kopi Agam. Kopi Iya, agam. kopi Agam. Oh, emang kopi Aceh kan? Iya, kopi Aceh. Oh, Kopi iya. Gayo. Jadi kan kalau di sini banyak kopi Ya agam. kalau Sunda kan Kang. Gua kan Kang Ipang kalau di Ini papa harus Sunda. Sunda. Heeh. Lalu nggak pakainya emas tadi. Oh iya. Mama Papa Eropa. Oh, mama papa Eropa. Mama papa Eropa, Ah. tapi Pak Ivan Sunda. Ceritanya Mama Papa Dia Eropa. ditemuin di sungai di kardus lagi. Sungai Ciliwung ya. Kan di Ciliwung Sunda. Oh, ke Eropa Ciliwung. bagian Cibedug. Oh, Eropa. Di Kan di situ. Cibedug. Dulu di si Makanya Caringin dia dulu. agak kelihatan sedikit kulitnya putih. Iya. Enggak sih Cianjur sih sebetulnya. Cianjur. Heeh. Emangnya sih muka Cianjur. Di Muka Cianjur. banget ya. Muka Sunda gitu. Oh, Yunda. Kayak si Ahong mukanya. Yunda banget. Suka gitu. Enggak dia mah opa-opa. Kayak- Opa. kayak Korea. Opa. Tuh kalau ada Ahong tuing-tuing nih. Terus Seru tuh Aku ngobrol nanti- sama dia seru. Pak, waktu tapi SMA jadi beres SMP nih ceritanya kan. Lu ingat siapa tempat jajan favorit kita, ingat nggak? Siapa? Kantin siapa? Di sekolah. Nggak ada sih. Oke, Kantin, yang di kantin. atas, yang di atas. Yang di atas sekolah sekarang Iya. tahu lapangan Masih basket. ingat nggak? Mie rebus. Lu masih inget gak namanya siapa? Enggak, Siapa? aku nggak ingat. Ah, ini. Masa sih? Sumpah. Berarti Kak. satu-satunya alumni yang tidak ingat sama beliau itu lu ya? Kayaknya. Ini kacau banget, tahu nggak? Siapa sih? Mang Apun. Oh, gue lupa. Emang nggak tahu berarti. Tapi lu suka beli mie Indomie rebus di situ kan? Ingat Di nggak? kantin atas itu loh. Kantin Iya, atas. kantin yang sekarang di aula itu kan. Ah. Ya, yang di atas aula. Iya, sering lah jajan di situ. Sering jajan di situ. Itu kan penjaga sekolah. Itu Mang Apun. Mang Apun namanya. Makanya kenalan dong. Masih ada? Hah? Masih ada? Masih ada. Beneran, masih ada. Temuin lah. Ya nanti. Lah. Masih. Bukannya anak lu sekolah di situ ya? Masih di situ emang ya? Tanyain. Ya Allah, Nah, itu masih. kenal Mak Abun nggak gitu? Oh, masih di situ? Iya, anak lu kan di situ. Masih, makanya nanti kita ke sana. Ya, Yuk, kesana sekali kita sekarang. SMP. Pulang dari sini kita mau ke sana deh. Heeh. Ya, Sana yuk. Ayo ke sana. Ayo. Yuk.